Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke penjelasan tafsir Ibnu Katsir atau yang diketahui para ulama-ulama dikatakan tafsirnya tafsir Al-Quran Al-Azim. Oke, hari ini kita akan bahas terkait masalah penerjemahan tafsir Ibnu Katsir An-Nisa ayat 4. Ayat 3 dan 4. Oke. Kita akan mulai saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bittayyibi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana khuban kabira. Oke, di sini jelaskan bahwasanya ya'muru ta'ala bidafi amwal yatama ilaihim idza balaghul hulum kamilatun mawfura. Saya terjemahkan kemarin bahwasanya ya'muru ta'ala bidafi amwal, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan untuk daf'a itu menolak, tapi diartikan memberi. Daf'a menolak dan memberikan, memindahkan. Maka saya ambil kata yang paling tepat ialah memindahkan, yaitu memerintahkan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua pada ayat ini bidafi amwal, yaitu memindahkan harta anak yatim kepada mereka idza balagul hulum kamiyatu mawfura, yaitu jika sekiranya sampai kepada mereka pada usia balik secara sempurna. Jadi Allah memerintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka ketika mereka telah sempurna masa dewasanya atau sempurna seorang sudah balik hulum. Sedangkan tawafur itu diambil dari kata tawafara. Tawafara ya tawafaru, yang diartikan berlimpah atau sempurna. Kami itu sempurna. Jadi idza balagul hulum artinya hulum itu diartikan jika telah mencapai masa, hulum itu masa sempurna, masa balik yang sempurna. Kemudian wayanha an akliha wa dhammiha ila amwalihim, dan Allah juga melarang untuk memakannya dan menggabungkannya dengan harta-harta mereka. Jadi kalau kita lagi mengurus orang yatim, mereka kaya raya atau mereka punya harta dari orang tuanya, maka jangan mencampur harta mereka dengan harta kita. Itu maksudnya. Sebagaimana lihada qala, sebenarnya Allah berfirman, wala tatabaddalul khabitha bittayyibi. Allah berfirman, janganlah kamu menukarnya yang baik dengan yang buruk. Al-khabith yang buruk dan yang baik. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ini salah satu mufassir juga. Qala Sufyan Ats-Tsauri an Abi Shalih. Di sini terlihat sekali bahwasanya Ibnu Katsir menggunakan hadis sebagai penjelasan. Wala ta'ajjalu birizqi haram qabla an ya'tika rizqu wal halal alladhi qadar laka. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dan dari Abi Shalih, janganlah kamu wala ta'ajjal, janganlah kamu tergesa-gesa
ajal itu tergesa-gesa dengan rezeki yang haram sebelum datang kepada kamu rezeki yang halal, di mana hal tersebut alladzi qadar yang telah ditakdirkan kepadamu. Jadi kita karena mengurus rakyat yang punya harta, karena ini ada rezeki banyak besar, maka kita seolah-olah ingin mengambil hal tersebut. Wala ta'jal, tergesa-gesa untuk mengambil hal rezeki yang haram sebelum datang kepadamu rezeki yang halal, sebagaimana yang telah ditakdirkan atau ditetapkan kepadamu. Alladzi qadar itu ditetapkan, alladzi qadar laka yang ditetapkan kepada kamu. Di sini kita lagi waqala Sa'id bin, saya akan mempercepat ya karena durasinya agak lama, takutnya ketika diupload agak lambat, sehingga saya mempercepat mungkin sampai 15 menit. Waqala Sa'id bin Jabir wala tabaddalul haram min amwal nas bil halal min amwalikum, itu salah ya, amwalikum. Dan saya Jabir berkata, janganlah la tabaddalu, janganlah kau mengganti, badal mengganti, atau diartikan ini ya mengganti yang harta yang min awal nasil haram, jangan kau mengganti yang haram dari harta manusia dengan yang jangan kalian menukar atau menggantinya. Janganlah kalian mengganti hal-hal yang haram dengan harta yang halal. Min amwal nasil bil halal min amwalikum. Jika harta sudah ditetapkan kepada kamu yang halal, kamu tukar dengan yang haram. Itu maksudnya. Jangan kamu menukar harta yang haram dari harta-harta yang manusia dengan harta-harta yang haram yang menjadi harta kamu. Yaqulu la tabadzaru amwalikul halal wa takulu amwal haram. Sebagaimana perkataan bahwasanya la tabadzaru, janganlah kau mengganti. Tabaddilu sama tabadzaru. Amwalukum halal, janganlah kau mengganti harta-harta yang halal, wa takulu amwalul haram, dan memakan harta-harta yang haram. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa Zuhri la tu'ti mahzulan wa ta'khudhu saminan. Dikatakan bahwasanya Sa'id bin Musayyab dan Az-Zuhri menjelaskan bahwasanya la tu'ti, janganlah kau memberikan kepada sesuatu itu yang kurus, mahzulan yang kurus, wa ta'khudhu, dan mengambil yang gemuk, saminan gemuk. Wa qala Ibrahim an-Nakhai wa ad-Dhahak wala tu'ti zaifan wa ta'khudh jayidan. Sebagaimana Ibrahim dan an-Nakhai dan ad-Dhahak mengatakan juga la tu'ti zaifan wa ta'khudh jayidan. Janganlah kau mengambil sesuatu yang yang palsu, zaif itu palsu, dan mengambil yang baik. Qala As-Sadi berkatakan kana ahaduhum ya'khudhu syat saminan min ghanami yatim. Sadi berkata, salah seorang antara kalian itu sama seperti mereka mengambil kambing anak yatim yang gemuk, lalu digantinya dengan kambing yang kurus.
Itu mengambil kambing yang gemuk, kambing anak yatim yang gemuk, lalu menggantinya dengan yang kambing yang kurus kering. Karena ahadum yakhudhu syat samina min ghanamil yatim wa yaj'alu fiha makaniyah syat mahzula, dan menjadikan hal tersebut, maksudnya di tempatnya, mahzula. Kemudian Sa'di berkata, di sini Sa'di berkata, qala Sa'di kana ahadun bi yakhudhu syat samina min ghanami yatim. Itu ada Sa'di berkatakan bahwa jangan sampai di antara kalian itu mengambil kambing yang kurus dari kambing anak yatim itu, dan menggantinya dengan kambing yang gemuk, seperti itu. Dan berkata, ini kambing, syatu bisyatin. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kalian mengambil kambing yang kurus dari kambing yang gemuk dari yatim, wa yaj'al mahzula, dan menjadikan kambing yang kurus, maksudnya, dan mengganti posisinya maka niha dengan kambing yang kurus, dan berkata, tidak masalah, ini kambing syat wisyatin. Wa yakhudhu darahim al-jid wa yatrahu makanil dhaif, sebagaimana kalian mengambil dirham yang buruk, dirham yang baik, mengambil dirham yang baik dan menukarnya dengan dirham yang buruk, zaif. Wa yatrah makanil zaif, dan mengambil dirham dirham yang jelek, dan mengatakan juga ini dirham tidak masalah. Jadi ibaratnya ada uang yang lecek, kalian tukar dengan uang yang baru, dan mengatakan tidak apa-apa, ini uang dengan uang. Itu sama seperti itu. Sehingga Allah berkata, wala ta'kulu amwaluhum ila amwalikum, janganlah engkau memakan harta mereka dengan hartamu. Wa qala Mujahid wa Sa'id bin Jabir wa Ibnu Sirin wa Muqatil bin Hayyan wa Sa'di wa Sufyan. Husain ayyula tahtalah salituha fatakulha jami'an, dan berkata bahwasanya la takhlituha, janganlah engkau mencampurkannya dan memakannya bersama-sama. Jadi karena mentang-mentang kalian mengurus harta anak yatim, kalian campur adukan harta kalian dengan harta anak yatim, seperti itu maksudnya. Wa takhlituha fatakuluha jami'an, jangan kalian mencampurnya dan memakannya khususnya bersama-sama. Jami'an, watakuluha jami'an, maksudnya memakan seluruhnya. Wa qawluhu, semoga Allah berfirman, innahu kana huban kabira, sebenarnya Allah berfirman, janganlah kamu itu merupakan dosa besar. Qala Ibnu Abbas ayyu itsman kabiran aziman, itu merupakan dosa yang paling besar. Waqad rawahu Ibnu Mardawiyah an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma'na huban kabiran. Allah kemudian pernah ditanya, Abu Hurairah pernah bertanya, telah diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Hurairah ditanya Rasulullah SAW, apa makna huban kabiran? Kata Rasulullah, qala itsman kabiran, itu itsman itu dosa, kabiran besar.
walakinna fi isnaduhu Muhammad bin Yunus al-Kudaimi wa huwa dhaif wa hakadha. Adapun isnadnya ini Muhammad bin Yunus al-Kudaimi mengatakan ini hadisnya lemah. Wa hakadha ruwiya an Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Ibnu Sirin wa Qatada wa Dhahak wa Muqatil bin Hayyan wa Abi Malik wa Zaid bin Aslam wa Abi Sinan mislu qawluhu Ibnu Abbas wa fil hadits marwiya min fi sunan Abi Daud ighfir lana hubana khotoyana, sebagaimana dikatakan bahwasanya Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan, Ibnu Sirin, Qatada, Dhahak, Muqatil bin Hayyan dan seterusnya ini pernah dijadikan juga dalam hadis tentang dari Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, ighfir lana hubana khotoya, artinya ya Allah ampunilah dosa kami. Huban ini maksudnya dosa-dosa. Khotoyana itu kesalahan kami. Nah ini. Jadi makna tadi huban itu diambil dari kata sini. Jadi ini meskipun dia lemah hadisnya, tetapi ada yang memperkuat bahwa itu huban itu bermakna dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Daud dari beberapa riwayat dari Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan, Ibnu Sirin, ighfir lana hubana khotoya. Jadi hingga mereka sudah bisa mengertikan bahwasanya huban itu ialah dosa, khotoya kesalahan. Waruya Ibnu Marduya bi isnadihi ila wasil. Dan diriwayatkan sampai wasil. Maula Ibnu Uyainah an Muhammad bin Sirin an Ibnu Abbas anna Aba Ayyub talaq imra'atuhu. Sungguhnya Abu Ayyub mentalak perempuannya. Maka Nabi berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Ayyub in talaqa Ammu Ayyub kana huban. Ya wahai Abu Ayyub, jika kau mentalak istrimu Ammu Ayyub, maka itu kategori dosa. Qala Ibnu Sirin al-hub al-ithmu. Maka Ibnu Sirin mengatakan al-hub al-ithmu artinya dosa. Summa qala Ibnu Marduya hadatsana Abdul Baqi hadatsana Bashar bin Musa akhbarana Haudha bin Khalifah akhbarana Auf an Anas an Aba Ayyub au arada tolak Ummu Ayyub fa istizanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala in talaka Ummu Ayyub al-hub fa amsikha. Di sini katakan akhbarana Haudha bin Khalifah akhbarana Auf an Anas dari Anas anna Abu Ayyub arada tolak ke Ummu Ayyub. Adapun Abu Ayyub itu ingin mentalak Ummu Ayyub, Ibu Ayyub. Fa istizanu Rasulullah SAW, maka beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW. Qala in talaka Ummu Ayyub falahu bil famsakha. Jika kamu itu mentalak Ummu Ayyub, maka itu dosa, maka tahanlah, famsikha. Maka tahanlah, tunggulah saja. Summa rawahu Ibnu Marduya wal Hakim fi Mustadrak min hadithi Ala bin Asim an Humaid at-Tawil sami'tu Anas bin Malik yaqulu arada Abu Talha. Di sini juga sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mardawiyah wal Hakim fi Mustadrak min hadithi Ali bin Asim dari Humaid at-Tawil sami'tu aku mendengar Anas bin Malik berkata arada Abu Talha an liku Ummu Sulaim faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in talaka Ummu Sulaim al-hub. Pernah juga Abu Talha ingin menceraikan Ummu Sulaim dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu akan ceraikan maka itu dosa. Fakafa, cukup. Wal makna itu maksudnya makna dari hub. Diceritakan beberapa hadis Nabi seperti itu. Wal makna in aklakum amwalihim inna akalakum amwaluhum ma'al amwalikum ismun azim wa khata'a kabiran fajtanibuhu.
Dan maknanya itu, jika kalian memakan harta anak yatim dengan hartamu, maka itu kategori dosa besar dan itu kesalahan besar. Maka fajtanibu, maka hindarilah. Fajtanibu. Jika kamu ingin makan harta anak yatim, harta mereka, maka bersama hartamu, maka itu dosa besar, kesalahan besar, dan itu hindarilah. Itu maknanya. Jadi ini sudah 20 menit ya. Jadi saya cuma memberikan gambaran terkait masalah contoh penafsirannya. Bagaimana beliau banyak menggunakan beberapa hadis Nabi untuk memperjelas makna-maknanya. Cuma sampai sini saja saya bisa jelaskan. Nanti kita tambah lagi dalam pertemuan lain dengan tafsir yang berbeda. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.